Ya. Nah, kalau sudah diisi, realisasinya sudah Bapak dan Ibu ajukan, maka nanti akan kelihatan bagaimana capaian kinerja Bapak dan Ibu. Ya, ini. Walaupun belum divalidasi, maka bisa tahu bagaimana capaiannya. Di mana adalah di menu realisasi kinerja. Nah, jadi sekarang apa disuruh Bu Yanti itu tahu ngadap itu. Maka hasilnya bagaimana setelah kita mengajukan realisasi, maka akan muncul seperti ini hasilnya Bapak dan Ibu. Ya, hasilnya baik kinerja utama maupun kinerja tambahan. Nah, yang jadi persoalan kadang di sini ada yang kosong. Misal di sini, misalnya saya contohkan, mungkin di recording in progress. Di penyusunan mungkin tidak ada kosong, sehingga nilainya nanti jadi buruk. Itu terjadi biasanya karena di rencana aksi ada yang tidak diisi dengan lengkap. Itu persoalannya. Nah, kalau itu terjadi, bagaimana solusinya? Solusinya ada mau tidak mau Bapak dan Ibu, kalau ingin terisi dengan lengkap, maka mau tidak mau harus membatalkan rencana kerja. Diisi dari awal lagi. Nah, itu menjadi persoalan. Itu kemarin ditemui dari beberapa kawan-kawan guru yang di sini itu ada yang kosong. Penyebabnya itu tadi karena tidak diisi dengan lengkap. Baik Bapak dan Ibu, untuk sementara itu dulu. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan sebelum saya lanjutkan berikutnya. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan. Ini ada Pak yang angkat tangan, Pak Sianta P2029. Silakan Ibu Suratman, silakan. Silakan Pipo dulu, P2029 yang sudah angkat tangan, silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan P2029, kalau memang tidak mau bertanya tolong diturunkan ya. Pak Suratman bantu Pak jadikan co-host Pak Suratman. Silakan Bapak dan Ibu. Pak Sriyanta mungkin itu Pipo 20 P2020, silakan Bu. Bisa saya benar kan? Kalau ada yang tanyakan. Ini pas ora. Ibu Ada yang pas katanya. Itu memang itu. Kalau tidak ada diturunkan. P2029. Belum tapi nempel. Belum, Bu. Nempel nian. Pak Sriyanta, ntar Bu, Pak Sriyanta, silakan Pak. Kalau tidak ingin bertanya diturunkan tangannya ya. Pak Sriyanta ada? Tidak ada. Kemudian SD 1 Sumber Rezeki, silakan. Siap. Assalamualaikum Pak Iman. Salam Bu. Gini Pak Iman, yang tadi permasalahan yang ada yang tidak ada di nilai di hasil dari realisasi, yakin ya Pak? Katanya harus validasi dari awal, membatalkan validasi dari awal. Kira-kira itu kan butuh waktu lama tuh Pak. Kalau kita membatalkan validasi dari awal, berarti kita harus kerja dari awal lagi. Nah, kalau seandainya dihapus, apa ditolak bisa nggak Pak? Jadi kita
istilahnya kinerja kita ini, iya, kinerja kita ini ditolak gitu, sehingga kita tidak bekerja dari awal, tetap bisa divalidasi oleh dinas. Pesertaannya Pak, untuk narasumber. Cukup? Itu mikrofon. Jangan hidup ke Bisa mikrofon. dihidupin mikrofon. Sudah, Bu? Tika itu kedua. Baik. Kalau itu persoalannya memang kita dikejar oleh waktu Bapak dan Ibu ya. Itu resikonya ya tentu semuanya mengandung resiko. Kenapa kosong? Ya karena di awal dulu kita tidak teliti mengisinya karena yang penting selesai. Nah itu. Tetapi di akhir sekarang ternyata timbul masalah. Nah, kalau itu terjadi, ya, kalau memang terkejar, maka saran saya sih ya minta dibatalkan, hapus SKP, isi ulang dengan lengkap. Gitu. Kalau memang mau terisi. Kalau tidak, ya tidak apa-apa juga seperti itu. Tapi resikonya tadi, resikonya tentu ada capaiannya yang tidak tercapai dan itu biasanya tidak bisa divalidasi di akhir nanti. Karena ada yang tidak terisi memang. Jadi mau tidak mau ya harus ngisi dari awal. Ngisi awal. Tapi insya Allah walaupun ngisi dari awal aktivitas hariannya itu tidak hilang. Ya. Mungkin itu Bu ya. Oke. Baik silakan mungkin Pak Edi ada yang ditanyakan sudah angkat tangan. Silakan Pak Edi Sunarso. Mic-nya dibuka Pak. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iman. Saya tuh agak bingungnya seperti ini Pak. Selama diterapkannya EKIN di Kabupaten Mubak, itu baru 1 kali diadakannya pelatihan pengisian EKIN gitu kan. Nah jadi selama ini jam zoom. Menurut hemat saya itu sekali-kali diadakan lagi gitu loh Pak, lebih jelas, lebih akurat. Jadi banyak guru-guru itu ataupun para kepala sekolah tidak bingung seperti itu. Karena juga sekarang sudah memasuki tahun 2023. Masa sih nggak ada pertemuan gitu buat ngisi gini Pak, cara penjelasan gini. Jadi kalau namanya tatap muka itu lebih mudah gitu loh Pak, dipahami oleh guru-guru dan kepala sekolah. Seperti itu Pak. Itu aja Pak Iman, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Dinas Pendidikan pada awal-awal tahun 2022 itu sebenarnya sudah melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan ya. Tapi mungkin tidak semua guru yang bisa ikut, hanya salah kepala sekolah dengan operator. Nah, kemudian juga di 2023 rencananya itu memang akan diadakan lagi sosialisasi terkait dengan EKIN ini, namun untuk sementara ditunda dulu. Mengapa? Karena nanti akan ada sistem yang baru, ada aplikasi yang baru terkait dengan kinerja. Agar pekerjaannya ini dapat dituntaskan, maka dari Dinas Pendidikan masih nunggu aplikasi yang terbaru yang sedang dikembangkan oleh Kominfo bekerja sama dengan BKPSDM, yaitu dengan nama e-Office. Sekarang dalam tahap uji coba. Jadi nanti EKIN ini Bapak dan Ibu nanti akan ditutup setelah e-Office itu selesai dilakukan uji coba. Maka kita sebenarnya bisa juga masuk belajar ke e-Office bagi yang bisa. Di mana login itu menggunakan NIP, username-nya adalah NIP dan password-nya juga adalah NIP kita. Ya, tapi saya juga belum bisa masuk ke e-Office tersebut. Ya, tapi saya sudah mencoba
masuk dengan menggunakan akun milik Dinas Pendidikan, dan itu nanti akan ada perubahan. Nah, dengan dasar itulah maka untuk tahun ini terkait dengan Eken ini tidak lagi turun ke lapangan. Tetapi bagi sekolah mungkin yang membutuhkan kesempatan, ya silakan saja diundang Dinas Pendidikan untuk memberikan pendampingan di dalam penyusunan nanti adalah SKP. Kalau Eken kita tidak memungkinkan lagi karena waktunya ini sangat mendesak. Tadinya kami juga mau ke kecamatan ini, tapi dengan pertimbangan waktunya yang tidak memungkinkan, maka difasilitasilah melalui kegiatan JOM. Benar, kalau di JOM ini lain, antara tatap muka dengan JOM memang ada perbedaan yang sangat signifikan. Tatap muka saja kadang bingung, apalagi di JOM. Ya. Tapi insya Allah Pak, ke depan insya Allah nanti kalau sudah selesai kami akan berkoordinasi kembali. Ya, itu Pak ya untuk sementara. Silakan mungkin dari Pak Faizar ini sebenarnya yang sudah datang. Ya, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imam numpang nanya, apakah Iken itu kinerja itu aktivitas hariannya itu diisi mulai Januari sampai Desember full Pak itu? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pada kinerja itu ada SKP. Nah, harus kita buat nanti ada SKP-nya. Kemudian kita juga diminta untuk membuat SKP secara manual. Nah, ini apakah berhubungan? Maksud saya pikir ini nanti pasti ada perbedaan antara kinerja SKP kinerja dengan SKP manual. Nah, itu bagaimana kalau misalnya terjadi suatu perbedaan? Terima kasih Pak Imam. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Bapak dan Ibu, terkait dengan aktivitas harian idealnya memang kita mulai dari Januari. Sudah ada kunci-kunci. Januari 2022 sama dengan Desember 2022. Tetapi pada saat itu aplikasi ini kan munculnya itu tidak di akhir tahun, sudah berjalan sehingga pada yang terlambat kecamatan diberikan sosialisasi, maka ada beberapa bulan yang tidak bisa diisi. Itu tidak jadi masalah Pak, biarkan tidak apa-apa, tidak jadi masalah ya, tidak harus bulan Januari. Karena apa? Karena sistemnya ya membatasi kan seperti itu. Yang kedua, terkait dengan SKP. Ekin ini awalnya adalah dikembangkan untuk membantu kita, mempermudah pekerjaan kita di dalam menyusun SKP. Namun di dalam perjalanannya ternyata ada perubahan regulasi, yaitu dengan keluarnya Permenpan nomor 6 tahun 2022, di mana isinya itu ada perbedaan dibandingkan dengan Permenpan sebelumnya, seperti halnya dengan di Ekin ini. Nah, karena adanya ketidaksesuaian itulah Bapak dan Ibu, maka kita harus membuat yang namanya SKP manual. Kenapa? Karena berbeda formatnya. Kalau isinya pada prinsipnya itu adalah sama, isi rencana kerja sama, sehingga nanti SKP manual yang kita buat itu berdasarkan Ekin yang telah kita susun. Itu ya. Contoh yang sederhana saja, di perilaku di Ekin itu hanya ada 4 aspek, sementara yang terbaru itu ada 7 aspek. Nah, maka untuk SKP nanti yang dikumpulkan itu sekali lagi adalah SKP yang manual, tapi isinya harus berdasarkan Ekin. Itu Pak Faizar ya. Ya, memang Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Siapa lagi? Ibu SD 1 Lais, silakan.
Nggak ada. Baik, Ibu. Ada, Lais? Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf Pak Imam, karena masih di jalan sambil Zoom, jadi berhenti dulu sebentar. Ini Pak Imam yang kami tanyakan, kan kami disuruh membuat SKP manual Pak ya. Setelah kami buka SKP yang manual itu, masih agak bingung Pak untuk mengisi karena memang belum ada sosialisasi cara mengisinya. Kemudian deskripsi di dalamnya juga apakah mau disamakan dengan kinerja yang bulanan atau bagaimana Pak? Jadi masih bingung saya untuk mengisi SKP yang manual itu Pak. Aplikasi sudah dikasih oleh Pak pengawas kami, namun belum ada petunjuk khusus cara mengisi yang mana yang harus kami isi, apa kami harus sesuai dengan SKP kami yang tahun lalu atau mau menyamakan dengan EKIN kami yang bulanan ini Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih. Tadi sudah sekilas dijelaskan pada saat pertanyaan oleh Pak Faizar. Nanti setelah EKIN ini kita selesai, kita akan masuk ke SKP manual Bu ya. Iya. Mungkin itu saja dulu Bu. Oke, Ibu Mila. Ada? Silakan. Iya, Pak. Ya. Saya ingin bertanya, apakah nilai SKP e-kinerja itu yang SKP e-kinerja yang tahun 2022 itu harus lebih tinggi daripada nilai SKP tahun 2021? Baik. Cukup? Pertanyaannya tidak, Bu. Tidak harus. Iya, tidak harus. Oke. Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Silakan. Pertanyaannya, Pak, kan kalau di e-kinerja itu poin kuantitas dan waktu. Kami tidak pakai kualitas, Pak. Nah, sedangkan untuk SKP yang manual itu kan ada kualitas dan kuantitasnya hanya satu. Apakah kuantitas pada SKP e-kinerja itu tidak dipakai satu, Pak, dipilih salah satunya saja? Ibu silakan diulangi dikit Bu, tadi ada dari kantor ada yang telepon. Begini Pak, kalau di SKP e-kinerja kan Pak, kami memakai Dibuka mic-nya Bu. untuk yang di SKP e-kinerja kan Pak, itu menggunakan satuan kuantitasnya 2 dan waktunya 1. Sedangkan kalau di SKP manual itu kan ada poin yang menggunakan kualitas. Ya. Apakah kuantitasnya yang di e-kinerja tadi kita pilih salah satunya saja atau gimana Pak? Nah, baik, nanti kita selesaikan setelah yang EKIN Bu ya. Jadi kita sesi pertama itu kita tuntaskan dulu dengan EKIN dulu ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Baik, silakan Pak Johnson. Buka mic-nya Pak. Ya. Yang lain Bapak dan Ibu minta tolong di unmute ya. Pak Suratman minta tolong bantuannya Pak Ratna. Silakan Pak John. Terima kasih Pak Imam. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ini Pak Imam, saya ini mau
kasih tahu sama Pak Imam atau usulan, tolong Pak Imam nanti sharekan aplikasi Ekinnya supaya KS dan operator bisa membukanya caranya nanti setelah akhir nanti. Itu saja Pak Imam. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak. Nanti kita akan ulangi itu. Saya tadi hanya memberikan contoh, kita memang belum selesai apa yang perlu dilakukan. Baik, silakan Pak Ruli. Mungkin kita batasi Bapak dan Ibu ya, tidak semuanya mungkin saya pertanyaannya kita buka. Assalamualaikum Pak. Salam. Gini Pak, ini dari SMP 1 Lalan. Iya Pak, silakan. Mau bertanya dengan Pak Imam. Halo? Halo, iya Pak, silakan Pak. Mengubah golongan Pak, kan Ya. tempo hari TU Pak ya. Itu tempo hari golongannya kan golongan 2 Pak. Nah sekarang sudah golongan 3. Dulu waktu di aplikasi dulu Pak, golongan 3 diajari Pak Imam dulu Pak. Pindah ke golongan 2. Nah sekarang ini sudah naik pangkat, balik lagi golongan 3. Maksudnya mau ngubah ke golongan 3 lagi itu gimana Pak? Baik. Untuk pindah golongan ini memang agak rumit Pak ya, karena kita harus masuk ke akun BKP SDM. SDM. Nah, menurut saya begini saja solusinya, karena kita ingin cepat Pak ya. Ya Pak. Nanti Bapak ubah secara manual saja Pak. Caranya Pak? Caranya nanti dicetak dulu ya, dicetak kemudian nanti diedit melalui di PDF-nya, di PDF-kan nanti diedit. Itu saja Pak ya. Karena kalau itu nanti takutnya Bapak justru tidak selesai kalau mengubah melalui sistem ini, karena kami harus menghubungi BKP SDM, nanti membatalkan lagi, justru lebih ribet lagi. Tapi nanti di 2023 baru nanti kita perbaiki. Yang untuk 2022 ini saran saya biarkan saja itu Pak, nanti diubah secara manual saja Pak. Itu Pak Ruli ya. Silakan Pak Amran, kena tanyakan. Assalamualaikum Pak Iman. Salam. Terima kasih. Ini ada yang mau kami tanyakan. Kami sudah mencetak yang Ekin realisasi di SKP yang Ekin, Pak. Tapi ada perbedaan antara kepala sekolah dengan guru. Jadi kalau guru itu nilai tertimbangnya itu 109. Sementara kepala sekolah itu 80 nilai tertimbang. Padahal sudah diisi semua yang kepala sekolah. IQ-nya, capaian IQ-nya 100, kategori baik, kemudian nilainya 100, nilai tertimbangnya 80. Kemudian di nilai akhirnya, di laporan penilaian kinerjanya, itu yang nilai SKP di Ekin itu kalau kepala sekolah itu 83,49 saya itu Pak Iman. Tapi kalau guru ini rata-rata 109. Itu yang mana yang benar atau ada yang kelirunya di mana? Baik, terima kasih. Ada perbedaan di capaiannya, ada yang 109, ada yang 80 ya? 80 ya. 80. Itu tidak usah dipersoalkan. Itu terjadi karena kita di awal ada terjadi pergantian kepala dinas. Sehingga di rencana kinerja atasan itu tidak ada. Nah, rupanya ini akan berpengaruh. Akan berpengaruh. Jadi tidak apa-apa, yang penting nanti capaiannya adalah baik. Tapi akhirnya kan baik. Ya. Tidak apa-apa, jadi tidak usah bingung misalnya yang guru 109 kita 80, tidak apa-apa. Ya. Kemudian di ini Pak, di laporan penilaian kinerjanya yang di lembaran terakhir itu nilai SKP-nya kalau kepala sekolah jadi 83,49. Kemudian nilai perilaku dan sebagainya, sehingga nilai SKP dan nilai perilaku bila dijumlahkan 93,78 kategori baik.
Tapi kalau guru itu sampai 101, 103. Iya. 103, Pak. Itu Iya. gimana itu? Enggak apa-apa, Masalah. karena 103 itu kan masih kategorinya baik, belum amat baik. Karena tadi, iya. karena perbedaan tadi ada atasan dari kepala dinas itu hilang. Nah, iya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, enggak apa-apa. Ya. Baik. Baik Bapak dan Ibu, saya tutup dulu sesi ini, saya lanjutkan dulu untuk menyelesaikan bagaimana melakukan penilaian perilaku dan segala macam. Mungkin saya minta bantuannya untuk username dan password akun kepala sekolah. Ya, silakan di chat salah satu saja. Mungkin saya minta bantuannya untuk username dan password akun kepala sekolah. Silakan di chat salah satu saja. Baik Bapak dan Ibu, saya sambil menunggu, jadi saya kembali ingatkan lagi. Jadi Bapak dan Ibu sekarang tugasnya adalah mengisi realisasi rencana aksi. Fajar. Diisi semua, ya, disamakan. Ya. Halo, baik. Semua sekali lagi, semua ASN harus mengusulkan realisasi. Bisa realisasi ini langsung dieksekusi dari akun kepala sekolah, tapi biasanya nanti akan terjadi error. Oleh karena itu sekali lagi ingatkan setiap ASN itu mengusulkan realisasi. Setelah itu baru nanti divalidasi. Lagi. Nah, di realisasi ini Bapak dan Ibu, nanti akan ada perbedaan, jangan dipersoalkan. Itu yang membedakan biasanya karena intervensi kinerja atasan itu kosong, khususnya yang kepala sekolah. Karena kita di awal tahun itu ada perubahan dari Pak Musti dengan Pak Iskandar. Menekannya pengaruh. Kemudian nanti insya Allah tapi capaiannya itu biasanya yang kepala sekolah itu 80. Nanti yang akan membedakan antara ASN satu dengan ASN lain sebenarnya di kinerja tambahan. Semakin banyak kinerja tambahan, maka nilai akhirnya itu akan semakin besar. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, apa saja yang harus dicetak segera di Ekin ini? Ini Bapak dan Ibu. Jadi ada 5 dokumen yang harus dicetak. Ini 1 laporan rencana kerja, 2 lampiran keterkaitan SKP, 3 laporan realisasi rencana kinerja, 4 laporan penilaian perilaku, 5 rekapitulasi penilaian. Tolong Bapak dan Ibu ini perhatikan ya, jadi sehingga nanti tidak banyak yang bertanya lagi. Pertama, laporan kinerja. Ya, kita lihat Bapak dan Ibu ya. Nah, yang pertama di bagian atas Bapak dan Ibu. Lihat di periode penilaian. Periode penilaian, tolong nanti ini Bapak dan Ibu ubah. Karena di sistem Ekin itu munculnya itu adalah banyak rancunya. Kerancuan yang pertama yaitu periode ini muncul pada saat kita pertama kali membuat SKP. Yang kedua masanya seperti saya hanya 1 hari, 22 Februari sampai dengan 22 Februari 2022. Ini kan aneh. Maka ini tolong nanti Bapak dan Ibu ini simpan dulu. Setelah simpan Bapak dan Ibu edit, ini diedit, diubah menjadi 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember. Itu Bapak dan Ibu ya. Jadi 1 Januari 1 sampai dengan 31 Desember.
Nah, itu Bapak dan Ibu ya, di sini. Di sini diubahnya 1 Januari, Pak, tanggal 1 Januari merah. Ya, tidak jadi masalah. Selama ini kita salah Bapak dan Ibu. Penilaian periode ASN itu harus sejak tanggal awal tahun, tanggal 1. Nah, ini tolong nanti diubah secara manual. Ya. Yang berikutnya adalah, nah, yang di sini kan kosong. Karena apa? Karena dulu SKP Kepala Dinas yang pertama kali itu sudah dihapus. Nah, yang berikutnya yang perlu diperbaiki adalah di sini, di bawah. Ya. Di sini. Di bawah sini tanggalnya musibahnya jangan 31 Desember. Tetapi kita ubah, kalau ini bisa dari sistem, kita ubah menjadi tanggal 3 misalnya ya, tanggal 3 Januari 2022. Kalau yang di bawah settingannya Bapak dan Ibu bisa dari sistem ya, bisa ini. Ya, kita lihat set tanggal berarti kita isi Januari tanggal 3 ya, tanggal 3. Ya, karena satunya merah, 2-nya minggu, berarti sini. Ya, sehingga nanti di bawah akan berubah menjadi tanggal 3 Januari 2022. Jangan keliru Bapak dan Ibu ya. Ini adalah penandatanganan rencana kerja. Yang di sini sekali lagi diubah secara manual. Itu Bapak dan Ibu ya. Oke. Yang berikutnya yang perlu kita cetak adalah lampiran keterkaitan SKP. Ini adalah terkait dengan angka kredit segala macam ya. Yang perlu diperbaiki adalah di tanggal Bapak dan Ibu ya. Di sini. Tanggal sini. Tanggal ini samakan dengan yang tadi, tanggal 3. Ya. Sama kalau yang ini bisa kita ubah dari sistem. Nah, jadi caranya sama, yaitu set tanggal 3 tanggal 3 hingga tanggal 3 Januari 2022. Oke. Yang berikutnya yang perlu kita cetak adalah laporan realisasi tadi. Laporan realisasi, maka sekali lagi yang perlu diubah adalah di sini. Satu adalah di sini. Sama dengan rencana kerja tadi 1 Januari ya 2022 sama dengan 31 Desember 2022. Kemudian tanggal yang di bawah, ini realisasi, ini silakan isi tanggal yang ada di sistem tidak apa-apa, 31 Desember, tapi tanggal 2 Januari 2023 sekarang tanggal berapa? Tidak apa-apa, ini di sini. Jadi mungkin biar mudah kita samakan saja ya. Jadi kita isi dengan tanggal 2 Januari. Boleh. Perilaku. Nilai perilaku itu ada 4 aspek. Itu kalau yang lama. Yang baru sekarang jadi 7. Di sini mungkin ada yang sudah berisi, ada yang masih kosong, yang sudah berisi terima kasih, yang sudah mengisi. Nanti kalau yang kosong nanti akan kita coba praktekkan bagaimana melakukan penilaian perilaku. Ya. Tanggalnya adalah sekali lagi
Maaf, tanggal di sini adalah dibuat kita tanggal penandatangannya itu tanggal 2 Januari 2023. Oke. Kemudian yang terakhir adalah cetak laporan kita. Tolong yang gambar ya. Ini nanti di sini tanggal di sini Bapak dan Ibu ya, diisi dengan tanggal 2 Januari 2023, diisi juga secara manual. Sini berarti tanggal 2 Januari 2023. Inilah Bapak dan Ibu, 3 dokumen ini yang perlu segera Bapak dan Ibu cetak, Bapak dan Ibu dokumentasikan sebelum aplikasi ini akan ditutup ya, yang direncanakan itu paling lambat itu tanggal 23 Januari. Itu Bapak dan Maaf Pak, bertanya Pak. Maaf Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, kalau periode penilaian untuk 3K diganti 1 Agustus Pak ya? Oh ya, baik. Untuk P3K periodenya itu adalah sesuai dengan surat pernyataan pelaksanaan tugas ya. Iya, SPFT Ya, Pak ya. berarti 1 Agustus ya, 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember. Oh iya, makasih Pak ya. Baik Bapak dan Ibu, saya minta akun kepala sekolah, username, NIP dengan username-nya. Kita mencoba untuk melakukan penilaian perilaku. Pak. Pak Iman. Izin bertanya Pak Iman. Oke, baik. Sambil menunggu. Bu Lulu dulu. Maaf Bu Lulu. Username-nya apa Bu Lulu? Silakan Bu Lulu, username-nya apa? Bu Lulu. Satu saja Bapak dan Ibu ya, biar saya tidak bingung. Sudah Pak itu Pak. Apa username-nya? Itu yang Warsito 1967 Pak. Warsito. Ini ya? Warsito 1967 ya? Iya, Oke. yang atas tadi salah. Oke, ya. Nggak mau masuk, Bu. NIP-nya benar. Iya, benar. Oh, yang bawah ya? Iya, yang bawah yang itu, yang atas salah tadi. Oke. Masih enggak mau, Bu? Kalau nggak mau yang lainnya banyak itu Pak. Banyak ya? Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya Pak, ini kami dari SD Barat Tenggulang Pak ingin bertanya. Ada salah satu guru kami itu rencana kerja, rencana aksi dan realisasinya itu kosong Pak, hilang Pak. Rencana kerja, rencana aksi kosong. Ya, tapi capaian bulan Desember itu ada. Kemarin saya sudah konsultasi katanya kehapus. Sedangkan saya nggak merasa menghapusnya gitu loh. Maksudnya itu apakah ada solusinya atau bagaimana? Sedangkan nanti tanggal 23 sedang udah ada batas akhir pengumpulan, Pak. Baik, terima kasih. Kemarin kosong Bapak dan Ibu karena EKI-nya itu sudah disetting ke 2023 semuanya, termasuk semua ASN di MUBA itu EKIN 2022 itu hilang. Ya.
karena disetting di 2023. Maka hari ini itu sudah bisa diakses. Ya. Hari ini sudah bisa diakses sehingga muncul kembali. Itu Pak ya. Baik Bapak dan Ibu. Saya lanjutkan dulu ya, nanti kalau ada waktunya baru kita sambung lagi. Baik Bapak dan Ibu, nah sekarang lihat yang Ibu Haja Sri Kuryani, rencana kerja 10, rencana aksi 29, realisasi 56. Capaian bulan Desember 153. Ini realisasinya tidak tahu kenapa ini. 56. Baik, kita lihat dari realisasi sudah ngajukan belum? Taruh Bapak Bu ya. Oke, realisasinya oke sudah. Tinggal nunggu. Kenapa ketik suaranya? Oh, kenapa ini begini ya? Yang Ibu ini. Salah ngisi di awal Ibu ini, Bu Sri ini. Ya. Targetnya itu bukan ini. Ini bukan berupa kalimat deskriptif. Target ini berapa? 1 atau 2 ya. Kayaknya salah ngisi ini. Coba lihat di rencana kerjanya itu. Ya. Ibu Hajah Sri Kuryani. Nah, tapi ini benar di sini ya. Di sini ya benar targetnya 4. Oke. Dulu agak lambat ini, banyak yang login. Nah, ini. Ada sudah benar gitu. Nah, ini error kayaknya yang Ibu Sri ini ya. Ada error ya yang Ibu Gus ya. Mungkin salah satu solusinya kalau memungkinkan mulai dari awal lagi. Kita lihat di realisasinya. Nah, akibatnya apa ya? Kosong tadi karena di relasi kinerjanya itu adalah salah. Langsung minta ke sekayu. Itu nunggunya lama ya Allah. Aku tuh mau diam-diam mau ke bangunan ini sudah ada 2 orang daftar nanti. Sekarang ini kepala sekolah, yang perlu lakukan kepala sekolah, lihat Bapak dan Ibu, di menu penilaian adalah penilaian realisasi rencana kerja ya. Jadi lihat untuk melakukan validasi. Oke. Lalu misalnya kita pilih Ibu Sumiatun. Nah, Ibu Sumiatun sudah validasi ya. Oke, bagus, sudah. Kemudian penilaian realisasinya Ibu Sumiatun. Sudah juga. Oke. Ya. Sudah. Kemudian nah, di sini penilaian perilaku, Ibu sudah belum penilaian perilaku? Oke. Belum Ibu Sri Kuryati belum melakukan penilaian perilaku oleh kabinnya. Nah, sekarang ini Bapak dan Ibu bagaimana melakukan penilaian perilaku?
Ibu pilih kepala sekolah itu penilaian perilaku. Ya. Kemudian pilih pegawai. Nah, di sini. Caranya bagaimana? Di sini ada 4 aspek: orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif pekerja, dan kerjasama. Ya. Lihat, klik. Ini Bapak dan Ibu ya. Lihat. Ibu Sumiatun ini kalau salah dia golongan 4 ya. Golongan 4, maka maksimalnya itu adalah 6. Bagaimana caranya? Adalah dengan klik ini. Apa situasinya? Ketika memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang dilayani. Kalau 4, berarti memberikan pelayanan di atas standar dan membangun nilai tambah dalam pelayanan. Kalau 5, berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelayanan dan percepatan penanganan masalah. 6, mengevaluasi dan mengantisipasi kebutuhan yang dilayani. Boleh 1 atau 2 atau ketiga-tiganya. Kalau ketiga-tiganya maka dia memperoleh nilai maksimal. Kalau hanya 1, istilahnya kalau kita itu, kalau kurikulum yang lama itu KKM-nya 4. Setiap orang ini akan berbeda berdasarkan jabatannya, pangkat golongannya. Ini golongan 4, maksimalnya 6. Ya. Ini tinggal Bapak dan Ibu centang saja. Ya. Silahkan dicentang semuanya. Kalau mau semuanya ya itu hak prerogatif kepala sekolah. Ya. Oke, misalnya. Ya, oke. Nah. Oke, saya simpan. Nah, kan muncul ya 5,6. Nah, terus Bapak dan Ibu ya. Diisi semua oleh Bapak dan Ibu kepala sekolah untuk semua ASN. Nah, Bapak dan Ibu, untuk di poin komitmen Bapak dan Ibu ya, tolong cermat khususnya yang ini. Ya. Ini nomor 4 dengan nomor 5. Saran saya Bapak dan Ibu ini diisi penuh. Terutama yang ini. Nomor 4. Kalau yang ini ya silakan saja. Mengapa? Karena ini kaitannya dengan kecintaan kita terhadap NKRI. Kalau nanti yang nomor 4 ini hanya nilainya 4, berarti diragukan nasionalismenya. Itu kepada Ibu ya. Ini maksimalnya maka 6, nilai tertingginya adalah 120. Terus Bapak dan Ibu, ya, selesaikan semuanya. Sekali lagi ini adalah hak prerogatif kepala sekolah. Berapa dikasih nilainya? Silakan. Tapi tidak boleh ada unsur kepentingan pribadi. Nilai perilaku itu. Nah, Isi dewe. Isi dewe, nah nilai perilaku itu. Ya, itu di akun kepala sekolah. Iya, iya. Jangan sampai semua guru PNS di sekolah sama semua nilainya, diragukan berarti. Iya, siapa? Nah, itu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah. Kalau ini sudah dilakukan, maka nanti di laporan akhir itu di perilaku akan muncul. Mungkin itu Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan. Izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Nilai perilaku tadi ada minimalnya nggak Pak? Itu kan di sana sudah ada Ibu. Tinggal milih, centang saja di sistem itu sudah otomatis. Sudah ada. Kalau ngekliknya hanya 1, itulah yang minimalnya. Kalau tidak ada, tidak dicentang berarti 0. Gitu.
nggak mungkin kan nggak dicentang. Sentranya Pak Iman. Ya, silakan. Begini Pak, nanti kalau sudah kita nilai, nanti ada di laporan rekapitulasi kinerja. Nah di situ ada nilai SKP, nilai perilaku, kemudian ada nilai SKP plus nilai perilaku, kemudian ada nilai ide baru. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, untuk predikat kinerja pegawai itu apakah boleh cukup atau harus semuanya baik itu Pak? Tidak harus, boleh saja kalau memang faktanya kenyataan di lapangan, tetapi tentu akan ada konsekuensinya kalau cukup. Yang naik pangkat tidak bisa itu naik pangkat kalau SKP-nya cukup. Nah, yang saya ini begini Pak, kemarin kan minta validasikan di yang validasi untuk kepala sekolah Kecamatan Lais. Nah, ternyata setelah dicek hari ini, nah untuk predikat kinerja saya sendiri itu cukup Pak. Nah, bagaimana itu ya? Cukup berarti itu berarti ada yang realisasinya itu ada yang kurang kayaknya. Apakah tidak bisa misalnya diminta tolong untuk ini masalahnya sepertinya untuk yang kinerja ini tiap hari diisi kemudian disampaikan kepada tim kami itu Pak. Nah ternyata kalau dilihat penilaian hari ini untuk penilaian akhirnya itu bukan berdasarkan dari aktivitas harian, tapi dari realisasi Pak Yuzi. Coba dicek lagi saja realisasinya, siapa tahu masih ada yang kurang. Semuanya terpenuhi Pak. Kalau setelah dicek semuanya terpenuhi, ternyata penilaian perilakunya kemungkinan kayaknya. Oh ya, lihat saja nanti di perilakunya ya, perilakunya. Nanti dikonfirmasi saja dulu ya. Oh iya. Terima kasih Pak Iman. Ya. Oke, silakan. Ya Pak. Mungkin dua lagi pertanyaan Bapak dan Ibu ya, karena saya sudah ditunggu. Kita sudah ini mau ke SKP manual. Silakan. Halo Pak. Ya, silakan Pak Tangon. Halo Pak. Ya, silakan Pak Tangon. Informasi Bapak sampaikan tadi yang kinerjanya rencana kerja hilang sudah muncul lagi Pak karena ada pembaruan sistem kan. Sudah saya cek ternyata guru yang lain itu ada Pak. Terkecuali guru yang saya tanyakan lagi satu tadi nggak ada Pak. Kosong sama sekali Pak. Cuma ada capaian bulan Desember. Nanti coba dikeluar lagi, di refresh lagi ya, kemudian di browsernya dihapus lagi aja. Biasanya ada. Atau tidak menutup kemungkinan pernah dibatalkan gitu. Kalau seandainya itu terjadi Pak, bagaimana solusinya Pak? Buat ulang Pak ya? Ini. Ya, oke Pak, terima kasih Pak. Ini kan ada. Silakan mungkin satu lagi Bapak dan Ibu, saya mau lanjutkan ke manual. Ya, silakan. Itu devisnya ada dua itu, Jeneber itu. Pak, ya. Yang kami tanyakan Pak sama hampir tadi dengan Pak Yuzi ya. Untuk P3K itu nilai, kalau kami boleh raise hand Pak, apa namanya, share screen? Ya. Ya. Ya, silakan. Sudah tampil Mbak? Iya sudah. Belum tampil. Belum Mbak? Cek dokumennya itu ada ngerti ya Bu. Karena diisi itu. Nah, ada YouTube itu. Dapat? Masih di jalan ya. Iya. Iya. Ya tapi Tolong Bapak dan Ibu ya, yang lainnya di-unmute-kan Bapak dan Ibu ya. Ya. Sudah Pak ya? Belum muncul. Muncul.
Langsung aja deh Pak. Kalau belum ada Ada lah Pak, cuman Apa nih batarainya kawan kau ya? dengan itu Bibi. Mungkin ada gangguan Pak Yudi. Oke, mungkin ditanyakan saja dulu. Mungkin tidak usah share screen dulu. Halo? Pak Yuzi, Pak Yuzi, Pak Yudi, ada gangguan Pak Yudi kayaknya. Baik Bapak dan Ibu, silakan kalau ada lagi yang ditanyakan sebelum kita membuat SKP manual. Masih belum tampil. Coba di stopkan dulu Pak Yudi, stopkan dulu. Belum punya lambangnya Bu kalau mau ngajarin. Nah ini. Ya, silakan. Izin dari SD 1 Belian Makmur Pak Iman. Ya. Pak Iman. Ya, silakan Pak. Ya, untuk kepala sekolah Pak Iman, berarti nanti untuk penilaian perilaku kinerjanya yang mengisi nanti dari pihak dinas ya Pak Iman ya? Iya Pak, betul. Kemudian untuk yang laporan realisasinya berarti kita mengajukan validasi seperti kita mengajukan validasi untuk aktivitas harian Pak Iman ya? Iya, betul Pak. Oh ya, oke Pak Iman. Terus untuk perilakunya nanti yang kita laporkan yang 7 item itu Pak Iman ya, untuk nilai perilakunya. Kita kan ada 4 yang ada di aplikasi. Ya. Nanti kalau yang manual, ya Pak, yang manual kita yang ekin dulu. Nanti manual ini. Pak Yuji coba Pak Yudi di stop saja dulu Pak Yudi. Harusnya di stop dulu Pak Yudi. Pak Yudi, share screen-nya ditutup saja dulu Pak Yudi. Pak Yudi, halo Pak Yudi, tolong ditutup dulu. Halo Pak Baik, Iman. Bapak dan Ibu. Kita yang tadi Pak Yudi mungkin ada gangguan dulu ya. Baik, kita lanjutkan dulu Bapak dan Ibu ya. Minta waktunya dulu. Jam 10 kita akan langsung ke, mudah-mudahan tidak ada lagi masalah ya yang yakin ya. Kita akan langsung ke yang manual Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, ya.
tahun 2022 ini kita dituntut juga untuk menyusun SKP manual. Mengapa? Karena SKP yang ada di Ekin itu tidak sesuai dengan Permenpan yang terbaru. Nah, SKP manual yang akan kita kumpul ke BKPSDM ini sederhana Bapak dan Ibu, tidak terlalu banyak. Kami kemarin sudah berkoordinasi dengan BKPSDM untuk minta kebijakannya agar tidak terlalu banyak yang harus dibuat oleh ASN Dikbud ini. Maka ada 3 dokumen yang harus. Halo Bapak dan Ibu, jalan? Jalan Pak, jalan. Baik, ada tiga dokumen yang harus dikumpul. Yang pertama adalah sasaran kinerja. Yang kedua adalah hasil evaluasi. Dan yang ketiga adalah dokumen hasil evaluasi. Cukup 3 itu saja, yang seharusnya adalah banyak. Yang pertama. Yang kedua, kita cukup mengumpulkan 1 saja, yaitu yang akhir tahun. Harusnya itu adalah 4 dokumen, karena kita per tribulan. Tapi kami minta kebijakan dengan BKPSDM cukup dikumpulkan yang tahun terakhir saja. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu dari atas. Ya. Yang pertama sama, periode tadi kita isi dengan 1 Januari. Ini jangan 1 Januari saja ya, 1 Januari 2022. Kalau 1 Januari saja, nanti Januari kapan? 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Nama pegawai, kalau ini guru, nama pegawai, kemudian nama kepala sekolah. Nah, kalau kepala sekolah, di sini nama kepala sekolah, di sini adalah pejabat penilainya itu adalah kabid bidang masing-masing. Kalau SMP berarti Pak Najarul, SD Pak Amran, kalau TK berarti Pak Gun. Tolong Bapak dan Ibu ya. Itu ada perubahan. Kemarin kalau kepala sekolah adalah kepala dinas, tapi langsung sekarang tidak ke kabid masing-masing. Itu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua adalah sasaran kinerja ini terdiri dari hasil kerja dan perilaku. Masuk. Hasil kerja itu ada utama, ada tambahan. Masuk. Nah, hasil kerja inilah Bapak dan Ibu yang diambil dari SKP yang ada di e-kinerja. Ya, jadi tinggal Bapak dan Ibu copy paste-kan saja ke sini. Perlu sekretariat dah. Ya, karena formatnya adalah sama. Yaitu rencana hasil, sound system ya. Kerja pimpinan, jadi rencana soalnya manual ya. hasil kerja, aspek, indikator, dan target. Ya. Jadi tinggal Bapak dan Ibu copy paste-kan saja yang ada di Ekin. Hanya saja setelah Bapak dan Ibu kopikan, di rencana kerja perlu dibuat lebih rinci lagi. Apa? Contohnya seperti ini. Ini kan hasil di Ekin. Terencana dan terlaksananya pembelajaran evaluasi dan penilaian hasil analisis dan tindak lanjut hasil pembelajaran. Bisa ditambahkan mungkin kalau guru kelas berarti kelas berapa? Misalnya kelas 3. Atau kalau guru mata pelajaran misalnya PKN kelas misalnya 7, 8, 9. Itu ditambahkan itu saja sedikit. Ya, lebih rinci lagi. Jadi lebih jelas. Demikian juga yang di sini. Rencananya terhadap pembimbingan. Ini kan guru kelas U, kelas berapa. Demikian juga dengan ekstra. Ekstranya itu jelaskan. Misalnya ekstra seni tari. Atau misalnya pramuka. Ya, jadi ditambahkan lebih detail. Nah, itu Bapak dan Ibu.
Kemudian di aspek, kemarin di aspek, ya, di aspek itu minimal ada satu, yaitu yang wajib adalah kuantitas. Ada yang 2, ada yang 3. Nah, di contoh yang diberikan oleh BKD itu adalah 3. Jadi silakan Bapak dan Ibu tinggal sesuaikan saja. Kita sepakati semua ada 3 aspek, yaitu aspek kuantitas, aspek kualitas, dan aspek waktu. Indikator, kemarin di Ekin kita cuma ngisi dokumen rencana bla bla dan selesainya. Ditambahkan, jadi orang BKPS tambahkan dengan kata jumlah saja. Jadi jumlah dokumen. Nah, yang ini Bapak dan Ibu, ini boleh dibuat lebih rinci lagi terkait dengan dokumen apa yang perlu disiapkan oleh guru. Silahkan. Disesuaikan juga kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum Merdeka bukan perlu ada CP, ada ATP, atau TP, modul ajar. Silahkan diuraikan. Tapi intinya adalah ini yang harus wajib, yaitu ada terencana dan terlaksananya pembelajaran. Nanti isi sininya silahkan Bapak dan Ibu dimodifikasi, disesuaikan untuk lebih rinci. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Jadi silahkan diisi. Jadi tinggal Bapak dan Ibu copy paste-kan saja. Nah, kemudian ya unsur tambahan juga. Yang tambahan juga silahkan diperjelas lagi terhadap kegiatan pengembangan keprofesian berupa apa? Ya, tolong. Apakah webinar segala macam dirinci lebih detail lagi, ya. Nah, yang membedakannya adalah di perilaku kerja. Perilaku kerja di Ekin itu ada 4, maka yang di sini jadi 7. Yaitu ada orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, perilaku ini sudah ada. Orientasi pelayanan apa saja? Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Ini adalah ketentuannya. Nah, kepala sekolah di sebelah kanannya ada yang namanya ekspektasi. Ekspektasi itu kan keinginan, harapan lebih. Ekspektasi ini boleh diisi, boleh juga tidak. Tapi kalau tidak diisi, berarti kepala sekolahnya itu tidak punya harapan apa-apa terhadap guru. Nurut baik. Nah, di sana akan terlihat bagaimana kompetensi kepala sekolah. Maka saran saya di ekspektasi ini Bapak dan Ibu isi. Apa isinya? Isinya yang belum ada di sini. Sekali lagi isinya apa? Isinya yang belum ada di sini. Ya. Kalau tadi mencontohkan ini kan. Berikan terhadap kepada warga yang membutuhkan pelayanan ramah. Ini kan sudah ada. Jadi ini jangan dipakai. Solutif, dapat diandalkan. Nah ini. Tidak usah. Maka apa yang ditambahkan? Ini. Terbuka terhadap saran dan masukan untuk melakukan perbaikan. Ini berarti, berarti kepala sekolah itu terhadap guru si A itu ekspektasi lainnya selain yang ini adalah diharapkan guru ini adalah terbuka. Maka Bapak dan Ibu, ekspektasi SKP untuk setiap ASN itu bisa saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang menentukan siapa? Adalah ya kepala sekolah. Kalau misalnya si A ini sudah terpenuhi, kemudian juga dia terbuka, maka di sini ya tentu
bukan terbuka terhadap saran, mungkin ada hal lain yang ingin diungkapkan. Nah, itulah Bapak dan Ibu, maka di SKP yang terbaru ini tidak bisa digeneralisasikan semuanya sama antara yang satu dengan yang lainnya. Itu Bapak dan Ibu ya. Nah, terus semuanya diisi relatif. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, maka di dalam menyusun SKP ini itu harus duduk bersama antara guru dengan kepala sekolah. Ya, harus duduk sama. Tidak bisa berdiri sendiri. Dan yang ini yang membuatnya ini bukan guru, tapi kepala sekolah. Itu Bapak dan Ibu. Ya, ini. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, kalau ini sudah semuanya diisi, ya, ini lihat di periodenya, maka di sini kita isi dengan tanggal 2 Bapak dan Ibu ya. Tanggal 3 ya. Januari 2002 pejabat penilai. Nah, ini satu, sudah rencana. Kalau rencana sudah, baru hasil. Nah, ini hasil. Sama hasilnya. Nah, ini adalah identitas sama dengan yang di atas. Yang beda adalah di sini, capaian kinerja organisasi. Capaian kinerja organisasi kalau guru berarti adalah sekolah. Kita pilih yang ini sajalah, kategori baik organisasinya. Ya. Jangan istimewa, apalagi sangat kurang. Ya, minimal baik. Apakah tidak boleh Pak istimewa? Ya boleh saja, tapi ya nanti tentu ada konsekuensinya aturannya. Nah, kalau nanti ininya baik Bapak dan Ibu, maka kurvanya tidak perlu Bapak dan Ibu ganti. Tapi kalau istimewa butuh perbaikan kurang, maka kurvanya juga akan berubah. Jadi biar happening, dah ambil baik amannya, karena kita perlu gerak cepat, yaitu di kurva yang baik. Baru yang di sini. Rencana ini kan tinggal pindahkan saja dari yang atas. Yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah adalah pertama adalah realisasi, yang kedua adalah umpan balik. Kalau realisasi kan sama, tinggal mudah realisasinya itu, kenyataannya itu menyusun pembelajaran ini, dokumennya benar ada 2. Kalau memang 2 ya silakan tuliskan 2. Nah, yang agak berbeda adalah di sini, di umpan balik. Apa isi ini isinya? Ya, umpan balik. Ini wajib diisi oleh kepala sekolah. Apa isinya? Umpan balik ya, diisi dengan alasan atau catatan pimpinan kenapa menyetujui atau tidak menyetujui realisasi yang diajukan oleh bawahannya. Maka harus dijelaskan. Yang bersangkutan bawahannya 2. Kemudian Bapak dan Ibu kepala sekolah 2. Harus dijelaskan mengapa menyetujui dokumen 2. Begitu juga kalau tidak. Ini sebagai contoh. Telah sesuai umpan baliknya, telah sesuai dengan ekspektasi, yaitu memiliki dokumen rencana dan laporan pelaksanaan pembelajaran dengan lengkap. Misal. Ya. Nah, di umpan balik ini boleh Bapak dan Ibu, kalau kita buka WA itu ada yang gambar tersenyum jempol, itu namanya apa ya? Emoji. Nah, boleh di sini. Silakan di awal boleh mungkin tersenyum, jempol, kalau memang bagus boleh diawali dengan itu boleh. Tapi nanti setelah itu berikan keterangan Bapak dan Ibu ya, keterangan ya terkait dengan realisasi ini. Ya. Demikian juga yang bawahnya, yang kualitas, targetnya 90. Ternyata artinya 85%. Ya silahkan dijelaskan oleh Bapak dan Ibu. Mengapa Bapak dan Ibu memberikan 80 ataupun 90? Kenapa? Demikian juga dengan waktu. Oh ternyata waktu 12. Dia rupanya cuma 11 bulan.
maka di sini dijelaskan. Mungkin penjelasannya karena yang bersangkutan mengajukan cuti haji. Kan 1 bulan ya. Boleh Bapak dan Ibu silakan. Jadi alasan-alasan itu. Ya, sehingga mungkin ada yang tidak tercapai karena di waktu 12 bulan ternyata hanya dilaksanakan 11 bulan. Terus Bapak dan Ibu sampai ke bawah. Termasuk juga tambahan. Nah, demikian juga dengan perilaku. Nah, perilaku juga diberikan umpan balik. Ya. Ekspektasi ini tadi, ekspektasi ini terbuka ya tadi di atas tadi. Ya, disamakan berarti yang di atas. Nah, umpan baliknya adalah memberikan komentar terhadap ini. Didulukan yang ekspektasinya dulu. Ya. Didulukan ekspektasinya karena harapan itu harapan utama. Baru nanti dirangkai dengan kalimat yang lainnya terkait dengan orientasi pelayanan. Ya, tadi misalnya tadi terbuka ya. Terbuka misalnya boleh langsung nulis saja misalnya saudara misalnya Suratman ya. Terbuka terhadap saran atau kritik baik dari misalnya masyarakat atau orang tua siswa, rekan sejawat maupun atasan, misal ya. Karena tadi kan di atasnya ada ekspektasi. Boleh tambahkan, silahkan dideskripsikan Bapak dan Ibu terkait dengan orientasi pelayanan ini, tapi tidak keluar dari indikator-indikator yang di sebelah kiri maupun harapan dari ekspektasi khusus pimpinan. Itu Bapak dan Ibu. Nah, itu yang perlu jelaskan. Mungkin yang lain lagi, misalnya tentang kompeten, tentang adaptif, silakan dijelaskan oleh Bapak dan Ibu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Ini kemudian tanggalnya kalau sudah semuanya diisi silakan tanggal 2 Januari. Nah, makanya Bapak dan Ibu yang umpan balik ini tadi tidak bisa sama karena setiap individu tentu berbeda. Ya, berbeda-beda antara yang A, yang B. Ya. Jadi tidak bisa mau dipukul rata. Kalau yang dulu kan mudah, sama semua. Sekarang tidak bisa lagi Bapak dan Ibu. Setiap individu punya ciri khas. Nah, ini rupanya SKP ini sudah mengadopsi kurikulum merdeka, sebenarnya rapat kurikulum merdeka. Ini nama ini ya, benda ini. Bapak dan Ibu ya. Nah, itu selesai. Kalau sudah semua silakan ini tanggal Januari. Nah, ya. Kalau ini guru berarti kepala sekolah, atasannya Bapak dan Ibu di sini kabid ya. Ingatkan Bapak dan Ibu. Kalau guru, penilainya kepala sekolah, atasan pejabat penilainya itu kabid. Kalau kepala sekolah, sini pejabat penilainya adalah kabid, atasannya adalah kepala dinas. Itu Bapak dan Ibu ya. Itu Bapak dan Ibu mungkin terkait dengan SKP rasanya tidak terlalu sulit, paling perlu Bapak dan Ibu ya agak sulitnya itu mungkin membuat umpan balik di sini. Umpan balik di sini. Jangan lupa Bapak dan Ibu ya, di sini ada yang dituntut umpan balik itu ada yang dituntut dari pimpinan, ada juga dari teman sejawat. Contohnya yang ini. Ya, sekali lagi
ada yang dari pimpinan, ada yang dari teman sejawat. Jadi silakan. Kalau teman sejawat harus disebutkan siapa namanya. Jadi harus jelas. Nah mungkin itu Bapak dan Ibu terkait dengan SKP manual yang perlu segera Bapak dan Ibu kumpulkan dan nanti akan diserahkan ke BKP SDM. Yang pakaian itu tuh Pak. Nah ada Pak Naryadi. Nah yang mana tadi Pak? Silakan Bapak dan Ibu, mungkin satu atau dua pertanyaan lah. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kalau SKP manual untuk P3K sama ya Pak dengan yang Bapak jelaskan? Sama. Hanya periodenya saja. Terima kasih Pak ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu, mungkin saya batasi ya waktunya mungkin atau Bapak dua lagi tanya, pertanyaan. Pak. Ya silakan. Pak. Ya. Halo Pak. Halo ya silakan Pak. Itu terkait mengenai SKP yang dari kinerja tadi Pak ya. Saya mengulang lagi. Setelah divalidasi oleh Diknas, rata-rata hasilnya cukup, Pak. Kira-kira kesalahannya di mana? Kesalahannya ya mungkin pertama adalah hasilnya mungkin bisa karena cukup gitu, ada yang tidak terrealisasi. Gitu. Saya lihat realisasinya cukup. Terrealisasi, Pak. Terrealisasi. Itu baik Bapak Ibu ya. Pak ya. Biasanya begini, penyebabnya ya. Nih, dari pengalaman yang saya temui, penyebabnya yang pertama ada realisasi yang tidak sesuai dengan target, itu yang pertama. Yang kedua, yang bersangkutan tidak mengusulkan realisasi. Sekali lagi, yang bersangkutan tidak mengusulkan realisasi. Itu yang sering muncul. Kemarin saya mencoba ada yang pengawas sama. Saya coba melakukan langsung realisasi di akun penilai. Ternyata walaupun nanti sama antara target dengan realisasi, capaian akhirnya itu ternyata tidak sesuai dengan diharapkan seperti yang Bapak sampaikan. Maka apa yang perlu lakukan? Batalkan, kemudian hapus, yang bersangkutan suruh ngisi. Setelah diisi, simpan, ya, Bapak dan Ibu ya, baru divalidasi. Biasanya seperti itu Pak, masalahnya. Itu baik, yang Pak. Saya temui. Nanti kita cek lagi Pak. Boleh saya bertanya Pak? Ya. Pak Iman. Ya silakan. Pak Iman? Ya silakan Bu. Di terakhir yang dokumen terakhir itu kan ada guru yang dinilai, terus penilai kepala sekolah, terus yang bawahnya ada atasan penilai kepala sekolah ya Pak Amran. Tetapi kalau yang dulu kan ada 3 yang tanda tangan Pak Iman. Kok yang sekarang hanya 2 berarti Pak Amran nggak tanda tangan di SKP yang sekarang untuk guru ya Pak Iman? Iya, biar cepat Bu. Oke, ya terima kasih. Ada lagi Bapak dan Ibu? Silakan kalau ada. Saya Pak Iman mau bertanya. Ya. Silakan kalau ada. Pak, saya ingin tanya Pak. Ya, silakan. Halo Pak. Silakan. Absen Bapak dan Ibu ya, tolong jangan lupa diisi.
Silakan siapa yang mau tanya nih? Saya Pak. Ya, silakan. Dibiasakan raise hand ya, biar mudah, biar kelihatan. Ya. Ini Pak, di sekolah kami kan ada tata usaha tenaga administrasi. Nah, untuk atasan pejabat. Coba yang mau baca ada itu. Gimana Pak, suaranya kurang jelas Pak? Di tempat kami kan ada Nggak kedengeran Pak suaranya. Buka mic-nya. Pak, halo? Halo ya, silakan Pak. Pak? Iya, silakan Bapak. Nah, di tempat kami kan ada tenaga administrasi atau tata usaha. Nah, untuk atasan pejabat penilai kinerjanya siapa? Tata usaha. Ya, dari atasan pejabat penilainya adalah Kasubag Kepegawaian. Kasubag. Ya. Kasubag Umum dan Kepegawaian saja. Kasubag. Ya. Oi. Tetap kepala dinas. Ya. Kasubag. Siap. Kasubagnya siapa? Tanyakan dengan kepala sekolahnya. Siapa Kasubag? Nah. Oke, terima kasih Pak. Oke. Halo Pak, saya ingin tanya Pak. Ya. Ini Pak, untuk yang SKP manual Pak ya. Ya. Pak, untuk kepala sekolah itu ekspektasinya itu siapa Pak yang mengisi Pak? Kabit. Ekspektasi dan umpan balik. Nah, SKP manualnya untuk kepala sekolah. Kabit. Kabit Pak. Jadi ketika ngumpul itu diisi kosong saja Pak, atau gimana Pak? Iya, jadi perlu dikomunikasikan dengan kabitnya. Biarlah kepala sekolahnya suruh komunikasikan dengan kabit. Baik Pak, terima kasih Pak. Kepala baju ya. Paya deh, nasi Kak mukul. Itu lama terus, paya baju di rumah. Belajar di rumah. Satu lagi mungkin Bapak dan Ibu kalau ada yang ditanyakan. Izin bertanya Pak Iman. Ya, silakan. Izin Pak. Siapa ini? Coba raise hand dulu gitu, jadi tahu dari sini. Banyak rupanya yang raise hand. Siapa nih? Oh ini. Siapa? Ya. Dia ini mana Bu? Ini Dari ya. SDN 1 Pilihan Makmur Pak. Oh ya, silakan. Ya izin berarti artinya mulai hari ini kalau sudah izin untuk kepala sekolah bisa langsung mengajukan validasi untuk apa namanya realisasi rencana aksi tadi Pak ya? Ya. Bukan. Secepatnya Ya. Pak ya? Iya, tapi untuk perilakunya nanti beliau dari pihak dinas Pak ya? Iya, dari dinas. Gambar Bapak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik Bapak dan Ibu ya, mengingat saya sudah ditunggu Bapak dan Ibu. Sebelum saya akhiri Bapak dan Ibu, yang pertama Bapak dan Ibu, tolong Bapak dan Ibu segera selesaikan EKIN, karena nanti itu akan ditutup sehingga Bapak dan Ibu tidak bisa mengakses lagi. Ya. Jadi tolong secepatnya untuk jangan nunda-nunda lagi. Tolong secepatnya untuk menyelesaikan, ya, mencetak itu Bapak dan Ibu. Yang penting simpan baik dulu saja. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, di 2023 itu baik biasanya. di 2023 di EKIN masih tetap kita gunakan, tetapi Bapak dan Ibu cukup mengisi aktivitas harian. Ya, sekali lagi,
di 2023 Bapak dan Ibu cukup hanya mengisi aktivitas harian. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Ya. Jadi tidak perlu lagi mengisi di rencana aktif segala macam karena itu tidak sesuai lagi. Nah, oleh karena itu maka SKP di 2022 untuk sebelum masuk aktivitas harian tetap Bapak dan Ibu buat manualnya juga. Rencananya saja, kalau yang di 2003 rencananya saja juga. Itu Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk SKP di 2022 kalau nanti kalau sekarang mudah-mudahan bisa Bapak dan Ibu nanti ke depannya Bapak dan Ibu ya, SKP itu akan kita akses melalui akun BKN ya. Terus saya lupa alamatnya SKP BKN. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, ini. Kita dulu. Nanti Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu membuat SKP itu, kedepannya itu adalah melalui link milik BKN. Milik BKN. Tapi sekarang sudah beberapa hari ini itu ada gangguan. Ya, tapi nanti boleh Bapak dan Ibu cek secara berkala ini di kinerja BKN ID, di mana loginnya menggunakan NIP ya, My SPAK. Nah, saya lupa apa di passwordnya nih. Nah, lupa. Tapi Bapak dan Ibu ya, masuk ke situ pokoknya. Ke MySap Pak ya? Iya, bukan di MySap, bukan. Khusus link ini. Kinerja BKN. Sekarang sedang ada gangguan, sudah beberapa hari ini. Tapi bukanya melalui username dan password di MySap Pak ya? Iya, loginnya username yang ada di MySPAK kita. Maka hati-hati kalau lupa, saya termasuk orang lupa. Iya, kebanyakan akun Pak. Kebanyakan akun, iya betul. Iya. Kebanyakan akun. Nah ini, jadi di sini nanti klik login, username-nya itu adalah NIP dengan username yang MySPAK. Nah itu Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau sudah jadi sekali lagi Ekin itu akan ditutup, nanti akan diganti dengan e-office. Silakan Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu bisa enggak apa-apa masuk ke login e-office ya. E-office mana ini? E-office. Nah ini Bapak dan Ibu ya, nanti ini e-office-nya ini nanti e-office Mubah ID. Nanti kita di sini masuk dengan login masing-masing. Di sini akan lengkap Bapak dan Ibu ya nanti. Nah di dalam aktivitas itu nanti ada 3 hal yang perlu kita buat. Pertama adalah rencana, kemudian hasil, kemudian adalah upload dokumen. Maka dibiasakan mulai dari sekarang Bapak dan Bu, aktivitas Bapak dan Ibu jangan lupa minimal dipoto. Keren. Kalau rapat, foto. Ikut kegiatan misalnya ada MKKS, K3S, tolong dipoto. Melakukan pembinaan, tolong dan itu minimal adalah foto. Karena itu nanti akan diupload kalau sudah jadi di e-office.
Nah, mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Ingatkan kembali sebelum ditutup, tolong daftar hadirnya diisi yang sudah dibagikan link tadi. Ya. Terima kasih atas kebersamaan Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dan mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan dapat saya jawab karena adanya keterbatasan waktu. Kalau nanti ada kendala silakan dikomunikasikan. Demikian Bapak dan Ibu yang sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Saya akhiri kegiatan ini. Absennya di mana, Pak? Link absennya di mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Makasih Pak Imam. Waalaikumsalam. Silakan kalau yang mau ngobrol silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.